Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih mendapatkan limpahan nikmat-nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmatul Islam wal iman, sehingga pagi yang berkah ini alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh, kita bisa melaksanakan perintah-perintah yang lain baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas serial hari akhir, perjalanan kita menuju akhirat. Salah satu bagian yang wajib kita imani Bapak Ibu, yaitu keberadaan alamul barzakh, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Tentunya di dalam kita memahami hal-hal yang gaib, kita menyandarkan kepada dasar yang benar, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana barzakh atau alam kubur di sini Bapak Ibu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali, persinggahan pertama menuju alam akhirat. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Buhair, qala, beliau menuturkan, sami'tu Hani'an maula Utsman bin Affan, aku mendengar Hani maula Utsman bin Affan. Maula di sini artinya mantan budak ataupun budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Aku mendengar Hani maula Utsman bin Affan yaqul, dia menceritakan, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuhu. Bahwasanya Utsman bin Affan ketika berdiri di hadapan kuburan pemakaman, beliau itu menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, Pak. Fayuqalu lahu qad tudkarul jannatu wan nar fala tabki. Kemudian dikatakan kepada Utsman, wahai Utsman, seringkali diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, tetapi kamu tidak menangis. Wa tabki min hada, dan kamu menangis ketika seperti ini, yaitu ketika berdiri di depan pemakaman atau kuburan. Fayaqul, kemudian beliau Utsman bin Affan menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama menuju alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka siapapun yang selamat padanya, maka ia akan mendapatkan kemudahan setelahnya. Jadi penentuan alam barzah, alam kubur itu penentuan bagi nasib kita sebagai hamba Allah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tetapi kalau tidak selamat padanya, maka yang terjadi setelahnya adalah lebih dahsyat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ra'aitu mandaran illa wal qabru afza'u minhu." Tidaklah aku melihat sesuatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan atau pemakaman itu. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi alam barzah manazil, awwalu manazil akhirah, persinggahan pertama menuju alam akhirat. Sedangkan barzakh sendiri, barzakhun, disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-barzah ismun ma baina dunya wal akhirah min waqtil maut ilal ba's. Sesungguhnya alam barzah itu adalah alam di antara alam dunia dan akhirat, yaitu alam yang dimulai dari kematian seseorang sampai hari kebangkitan. Itulah alam barzah. Jadi waktu ataupun lamanya alam barzah itu ya berbeda-beda Bapak Ibu. Orang memasuki alam barzah sejak kematiannya nanti sampai dibangkitkan. Inilah alam di antara alamud dunia, alam dunia dan alam akhirat. Sedangkan al-barzakh itu sendiri makna secara bahasa adalah pembatas. Memang alam barzakh adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Al-barzakh maknanya pembatas, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Allah berfirman, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakha. Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dialah Allah jadikan antara keduanya barzakhun, dinding. Jadi barzakh itu artinya pemisah atau dinding, Pak. Alam barzah, alam pemisah, yang dimaksud adalah alam kubur itu sendiri, alam pemisah, pembatas antara alam dunia hari ini yang kita ya masih diberikan nafas, alhamdulillah, ataupun alam dunia, kemudian pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Makanya pembatas ini ya tidak ya totalitas, maksudnya tidak semuanya yang terkait dengan dunia orang yang sudah meninggal itu tahu. Dan kemudian terkait dengan surga dan neraka pun demikian. Tapi mereka mendapatkan sedikit tentang dunia dan akhirat. Sehingga orang-orang yang meninggal itu mereka mengetahui kabar-kabar akan keluarganya dari orang-orang yang mengunjungi kuburnya, dan dari ruh yang baru saja meninggal. Ketika mereka ditanya berita keluarganya, ruh yang baru meninggal itu mengabarkan perihal ikhwal keluarganya. Kemudian tentang surga dan neraka pun demikian Bapak Ibu, mereka tidak banyak tahu kecuali bagian dari nikmat yang Allah kirimkan, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebagian sedikit kecil daripada siksanya. Dibukakan satu pintu surga sehingga mengalir angin surga ke kuburannya. Kemudian dibuka pintu neraka bagi orang-orang fasik, orang kafir, sehingga mengalir panasnya api neraka. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah alam barzah, tempat beradanya para ruh. Kemudian pertanyaannya, di manakah ruh-ruh manusia di alam barzakh itu? Pertama adalah ruhnya mereka para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka menempati tempat-tempat yang mulia di alam barzakh.
Mereka bersama pendamping yang maha tinggi, Ar-Rafiq Al-A'la. Ar-Rafiq Al-A'la, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, itu Sayyidah Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke atas dan mengatakan Ar-Rafiqul A'la, pendamping yang maha tinggi. Ar-Rafiqul A'la. Siapakah Ar-Rafiqul A'la? Sebagian ulama mengatakan itu adalah Allah. Ar-Rafiqul A'la, Nabi Muhammad memilih bersama Allah. Dan tidak ada satu nabi pun kecuali sebelum wafat itu dikasih pilihan oleh Allah, Pak. Apakah ingin meninggal, memilih kematian, atau memilih untuk melanjutkan kehidupan? Para nabi mereka memilih kematian, karena kematian adalah gerbang menuju akhirat, yaitu gerbang menuju pertemuan dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rafiqul A'la. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama bahwasanya Ar-Rafiqul A'la adalah murafaqatul ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin fi a'la jannatin na'im. Ar-Rafiqul A'la adalah mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan dan kemuliaan dari kalangan nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Itu maksudnya, bersama orang-orang saleh. Ada juga yang mengatakan Ar-Rafiqul A'la maknanya adalah surga, dan ada yang mengatakan maknanya adalah tempat yang tinggi di atas langit yang ketujuh. Banyak tafsiran-tafsirannya, Pak. Ala kulli hal, ruhnya para nabi, ruhnya para rasul di tempat yang mulia di alam barzakh. Kemudian barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga ruh-ruh yang dimuliakan oleh Allah setelah kematiannya, yaitu ruh para syuhada. Ruhnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang mati syahid di sini maksudnya adalah orang yang mati syahid, meninggal di medan pertempuran membela agama Allah. Jadi syahidnya khusus. Karena kalau syahid itu ada yang khusus, ada yang umum Bapak Ibu. Ada yang syahid secara umum mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Seperti misalnya orang yang mati tenggelam di dalam air. Ternyata ada keutamaan. Tenggelam itu ada keutamaan, Pak. Tapi bukan sengaja tenggelam ya, Pak. Itu frustasi itu. Orang meninggal tenggelam, seorang mukmin itu salah satu tanda husnul khotimah. Masya Allah. Ataupun orang meninggal disebut dalam hadis al-mabtun, terserang penyakit perut. Para ulama menjelaskan bukan penyakit perut yang disebut perut itu, tapi seluruh bagian penyakit dalam. Orang-orang yang diuji dengan penyakit dalam, Pak. Jantungnya bermasalah, parunya bermasalah, pankreasnya bermasalah. Dia sabar dan meninggal dengan sebab itu, dia mendapatkan pahala syahid. Ya, Masya Allah. Ini juga keutamaan. Atau orang yang kena benturan benda keras, kejatuhan benda keras atau kena benturan benda yang keras, termasuk misalnya orang yang kecelakaan, ya, kena benturan benda keras. Kalau seorang mukmin itu tanda husnul khotimah. Walaupun kalau orang nggak paham akan menyimpulkan apa, Pak? Ini orang matinya tragis amat kan gitu. Ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan hamil atau melahirkan atau dalam keadaan nifas, dan beberapa hal yang disebut oleh Rasulullah mendapatkan pahala syahid. Tapi yang dimaksud ruh orang syahid di sini, syahid yang khusus, itu ketika mereka meninggal di medan tempur membela agama Allah. Mereka tidak dimandikan, mereka dikafani dalam pakaian yang mereka pakai tidak terlepas pakaiannya, karena pakaian itu akan menjadi saksi kelak di akhirat di yaumul hisab. Barakallahu fikum. Di manakah ruh mereka?
berdasarkan beberapa hadis, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arwahuhum fi ajwafi tayrin khudar laha qanadil mu'allaqatun bil arsh tasrahu minal jannati haitsu sya' thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Jadi ruhnya orang-orang yang mati syahid itu diletakkan di tembolok-tembolok burung hijau di surga, yang kemudian mereka pergi ke sana kemari sesuka hati mereka dan memakan buah-buah surga. Makanya ini istimewa, Pak. Kenapa saya katakan istimewa? Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu selamat dari beberapa hal yang pasti dilalui oleh orang-orang mukmin biasa. Di antaranya adalah pertanyaan kubur. Ya, kalau kita meninggal dalam keadaan tidak syahid akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tapi kalau orang yang mati syahid, ruhnya ketika keluar dari jasadnya langsung dibawa ke surga. Masya Allah. Ya, tidak melalui proses fitnatul kubur. Istimewa. Sebagaimana kita di dunia ya Pak, kalau masuk satu tempat pekerjaan ya, tidak melalui tes langsung lulus. Ini orang yang mati syahid. Mungkin ada sebagian orang bertanya, Ustaz, bukankah yang memasuki surga pertama kali adalah Rasulullah? Jawabannya iya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati syahid itu? Kenapa lebih dahulu daripada Rasulullah? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang memasuki surga pertama kali secara sempurna, maksudnya ruh dan jasad, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada fase yang insya Allah kita bahas Bapak Ibu, yaitu hari kebangkitan. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah menurunkan hujan gerimis dari langit. Dan antara tiupan yang pertama dan kedua itu ada 40. Namun Rasulullah tidak menyebutkan 40 jam, 40 hari, 40 pekan, 40 tahun, tidak disebutkan. Jadi fase itu tidak ada makhluk pun yang hidup, yang ada hanya Allah. Sampai Allah berfirman sebanyak 3 kali, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan ini? Enggak ada yang jam, enggak ada yang hidup, Pak. Sampai Allah bangkitkan pertama malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Pada Allah menurunkan hujan gerimis dari langit yang kemudian membasahi kuburan-kuburan, dan tumbuhlah manusia menggeliat. Allah rangkai dengan bentuk yang baru bermula dari tulang-tulang ekor mereka. Kemudian setelah terbentuk, Allah lesatkan ruh-ruh yang Allah jaga menemui jasad-jasadnya, dan kuasa Allah tidak ada ruh yang menemui jasad yang keliru. Luar biasa. Masya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nanti baru ketika ditiupkan ruh ya dari kebangkitan, ruhnya orang-orang mati syahid dikembalikan untuk apa? Menjalankan fase-fase berikutnya. Ya, maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau dibangkitkan dan disatukan kembali dengan ruhnya oleh fase-fase berikutnya, dan ketika orang berkumpul di depan gerbang surga, ada gerbang utama, kalau terbuka nanti baru pintu-pintu khusus. Ada pintu-pintu khusus, ada pintu ar-rayyan, pintu bagi orang yang berpuasa, ada pintu sedekah dan pintu-pintu yang lain baru memanggil-manggil penghuninya. Tapi ada gerbang surga utama tidak akan dibuka kecuali dengan syafaat Nabi. Para nabi yang lain ngetuk-ngetuk pun enggak dibuka. Sampai Nabi Muhammad mengetuk pintunya dan dibukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masuk surga pertama kali ruh dan jasad secara sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara ruh, orang-orang mati syahid ruhnya diletakkan di tembolok burung-burung yang berwarna hijau, terbang ke sana kemari memakan buah-buahan surga. Masya Allah, ini ruhnya orang-orang yang mati syahid. Dan kemudian ada ruh orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan tidak syahid. Mereka berada di tempat-tempat yang mulia di alam barzakh. Jadi alam barzakh apakah kuburan? Jawabannya ya tidak, Pak.
Tetapi alam barzah ini ada sambungannya dengan kuburan. Ini sering kami sampaikan biar kita tidak salah paham. Alam barzah adalah alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Ya, di mana alam barzah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat beberapa hadis yang lain bagaimana ruh-ruh itu ada di langit ketika ruh yang baru meninggal ketemu di langit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam hadis yang lain bagaimana ruh dikembalikan ke kuburan ketika ada yang menziarahinya dan mengucapkan salam kepadanya. Makanya alam barzah bukan kuburan itu, tapi kuburan itu ada sambungan. Kalau Allah menghendaki ruh itu kembali di kuburannya dan menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salam kepadanya. Seperti Bapak Ibu. Jadi ada ruh-ruh yang mulia dimuliakan Allah di alam barzah, yaitu ruhnya orang-orang mukmin. Mereka dimuliakan oleh Allah, diberikan kebebasan yang mereka juga bisa saling mengunjungi. Nanti kita baca beberapa hadis terkait dengan hal ini. Tapi adapun ruhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Kalau orang kafir, ruh mereka di alam barzah mendapatkan siksa yang tidak pernah terputus. Sedangkan ruhnya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang mukmin ini kembali kepada kehendak Allah, Bapak Ibu. Sebagaimana kalau di akhirat, ini akidah orang mukmin. Kalau Allah menghendaki maka mereka tidak disiksa oleh Allah, orang-orang bermaksiat ini. Dan andaikan Allah menghendaki, maka Allah menyiksa atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan belum bertobat sampai kematiannya. Maka kita dapatkan beberapa hadis yang menunjukkan adanya siksa kubur, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada siksa kubur berupa ad-darbu bi mitraqatin min hadid, dipukul dengan palu yang sangat besar sehingga orang yang disiksa dengan itu dia teriak dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Malah jin dan manusia itu yang tidak mendengar. Berarti hewan-hewan mendengar teriakan penghuni kubur yang sedang disiksa. Ada juga yang disiksa dengan dihamparkan tikar dari api, dipakaikan baju dari api, dan dibukakan pintu menuju neraka. Ada pula yang dihimpit di dalam kuburnya. Kemudian dibenamkan ke bumi sehingga yang meronta-ronta sampai hari kiamat dibenamkan ke dalam bumi. Disebutkan dalam hadis orang seperti ini adalah orang yang sombong saat di dunia, maka di akhirat dibenamkan sedalam-dalamnya di dalam tanah, di dalam bumi, dan dia yatajaljalu meronta-ronta sampai hari kiamat. Ada juga orang yang disobek mulutnya bagi mereka para pendusta, kemudian ditimpa kepalanya dengan batu bagi orang yang meninggalkan sholat, orang Islam tapi meninggalkan sholat. Kemudian ada yang dibakar di atas tungku bagi pezina, berenang di sungai darah. Siapa mereka? Mereka adalah para pemakan riba. Ketika mereka mau melipir ya Pak, ke samping dilempari dengan batu, dan mereka berenang di sungai darah, pemakan riba. Dan siksaan-siksaan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa kubur. Karena ini penentuan ya Bapak Ibu. Walaupun tentunya orang mukmin ada keistimewaan. Tidak ada satu balak baik di dunia ataupun di alam barzah atau nanti kedahsyatan di hari kiamat kecuali akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 10 penghapus dosa. Di antaranya apa? Balak di dunia Bapak Ibu, sampai orang itu terkena duri yang kecil pasti ada dosa yang rontok. Ada dosa yang rontok. Orang sakit demam itu pasti ada dosa yang rontok. Panasnya tubuh itu bisa membakar dosa-dosa. Ya, maka utamaan orang yang diuji dengan sakit panas. Bahkan ada seorang sahabat, walaupun ini tidak sebagai dalil, ketika tahu keutamaan sakit demam, betapa banyak dosa yang gugur karenanya, ia minta pada Rasulullah agar didoakan. Doakan saya Rasulullah, saya sakit demam. Didoakan Nabi beneran. Setiap hari ketika sore hari demam dia, kena doa Rasulullah.
Tapi kita ya jangan minta pada Allah seperti ini. Karena sunnah yang lain jangan kita lupakan. Rasulullah ketika menghadapi orang yang ngeluh ketika sakit, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon ampun, mohon maaf, mohon sehat. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sahabat tuh tingkatannya beda. Takutnya kalau kita minta demam, bukannya dapat pahala malah dosa, ngeluh terus kan gitu. Tapi barakallahu fikum, balak di dunia, balak di penghujung hayatnya, sakaratul maut yang dahsyat, itu juga penghapus dosa bagi orang mukmin. Kemudian fitnatul kubur, dahsyatnya di alam kubur kalau ditakdirkan disiksa, itu juga sebagai ampunan dosa. Makanya orang mukmin itu kondisi mereka tidak bisa disamai oleh orang-orang kafir, Pak. Kalau orang mukmin karena dosanya di mana ia belum bertobat sampai akhir hayat yang menyebabkan dia disiksa di alam kubur, itu penghapus dosanya. Jadi itu menyebabkan dia tidak akan disiksa kelak di akhirat. Masya Allah Bapak Ibu. Ini orang mukmin. Kalau orang kafir, balak di dunia itu ya DP saja Pak. Ya, kemudian siksa di neraka ya cicilan sedikit sebelum siksa yang sebenarnya. Maka nikmat yang paling besar itu ya nikmatul hidayah. Makanya di dalam mushaf Al-Quran, permohonan pertama yang diajar oleh Allah pada kita yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, nikmatul hidayah. Ini yang paling berharga. Makanya harta dunia apapun Bapak Ibu, kalau orang sudah melihat tamu terakhir mengetuk pintu, kita tanya siapa? Saya malaikatul maut, udah enggak. Berarti itu duit ditawari makan enak, udah enggak noleh-noleh. Maka yang paling mahal adalah hidayah. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga orang yang dibakar bersamaan dengan harta curiannya. Bahkan orang yang mati di jalan Allah tuh hati-hati Bapak Ibu kalau masih bersama dengan yang haram. Ya, dulu pernah setelah jihad fisabilillah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahi seorang budak. Dia seorang budak belum banyak beramal ya, tapi masuk Islam. Dia seorang budak, kemudian ketika berjalan bersama Nabi, ada anak panah yang nyasar mengenai dirinya dan meninggal. Para sahabat, beruntung dia belum banyak amal, itu syahid, masuk surga. Kata Rasulullah, enggak. Ya, dia itu dibakar hari ini, saat ini sedang dibakar bersama kain yang ia curi dari harta ghanimah yang belum dibagi. Ya, ini juga sangat dahsyat Bapak Ibu. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada siksaan yang secara fisik, walaupun maksudnya fisik di sini menurut jumhur mayoritas para ulama di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan yang disiksa itu ruhnya, namun siksaan ini bisa dirasakan oleh jasadnya, tapi ruhnya. Makanya orang yang kemudian mati terkena misalnya bom, hancur lebur, tidak tersisa, maka bukan berarti tidak disiksa. Yang disiksa adalah ruhnya. Kalau jasadnya masih ada, bisa jadi jasadnya itu merasakan Pak. Sebagaimana kita saat mimpi Bapak Ibu, mimpi berlari jauh, berkeringat, capek, padahal kita di situ aja. Bangun-bangun berkeringat, itu sedikit gambaran akan nikmat dan azab kubur. Itu analoginya seperti itu. Orang yang tidur tidak kemana-mana, tapi merasakan apa yang ia lihat, gitu kan? Apa yang ia rasakan dalam mimpinya itu berpengaruh. Nggak kemana-mana tapi capeknya terasa, bangun juga ngos-ngosan, padahal nggak kemana-mana ya Pak. Maka alam kubur lebih rumit daripada alam mimpi, kan seperti itu. Jadi ada siksaan secara fisik, walaupun fisik yang dimaksud bukan fisik jasadi, ruhnya disiksa, merasakan siksa kubur. Ada juga siksaan berupa psikis, disiksa secara psikis. Orang kafir itu di pagi dan petang hari itu ditampakkan tempat kembalinya saat nanti hari kebangkitan. Itu loh nerakamu tempat siksamu, itu loh nanti rumahmu tempat siksamu. Itu gimana nggak tertekan Pak? Psikisnya itu juga terkena. Kalau orang mukmin Masya Allah sudah diperlihatkan, itu loh rumahmu di surga itu. Makanya dia pengen buru-buru, ya Allah kapan hari kiamat, aku sudah rindu sama rumahku itu. Ya, kalau kita tuh beli rumah kemudian baru ditampakkan fotonya, videonya atau apa kan, kayak apa sebenarnya. Orang mukmin pun demikian, mereka rindu dengan rumah-rumah yang Allah tampakkan pada saat mereka ada di alam barzakh. Barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh adalah alam gaib
di mana kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya mereka juga bisa mengunjungi orang-orang mukmin, saling mengunjungi. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang marfu', idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu fa innahum yatazawaruna fi akfanihim. Kalau kalian diamanai untuk mengafani saudaranya ketika meninggal, maka hendaklah perbaguslah kafannya. Karena mereka yatazawaruna fi akfanihim, karena mereka saling mengunjungi dengan kafan-kafan yang mereka pakai. Masya Allah. Ala kulli hal, ya, ini sabda Rasulullah, kita yakin Bapak Ibu, walaupun kafan itu masih menempel di jasad yang terbujur itu, dan Rasulullah mengatakan perbaguslah kafannya, karena mereka saling mengunjungi dengan pakaian-pakaian kafan mereka itu. Ada lafal hadis yang lain tapi lemah. Ya, fa innahum yatabahawna. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, yatabahawna, berbangga-bangga dengan kain kafan yang mereka pakai. Tapi lafal ini dilemahkan oleh para ulama. Tapi yatazawaruna, mereka saling mengunjungi ini lafalnya sahih. Kemudian juga disebutkan, barakallahu fikum, disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fadzakara rajulan min ashabihi qubida faqufina fi kafnin ghairi ta'il. Rasulullah pernah selama kemudian ingat seseorang, oh ya si fulan itu meninggal kemudian dikafani dengan kafan yang tidak cukup menutupi badannya dan dikuburkan di malam hari. Kemudian Nabi mencela. Nabi Muhammad SAW mencela seseorang yang menguburkan saudaranya di malam hari. Jadi Nabi Muhammad mencela pemakaman di malam hari hatta sampai disolatkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Kalau kalian mengafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Jadi hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pertama, tentang pemakaman di malam hari. Hukumnya makruh tapi tidak berdiri sendiri ya Pak. Rasulullah pun dimakamkan di malam hari, kan gitu. Rasulullah meninggal di hari Senin waktu duha, dimakamkan malam Rabu, Selasa bukan hari Rabu. Maka ada orang salah paham, Rasulullah dibiarkan 3 hari. Enggak Pak. Kita bisa menghitung ya. Senin waktu duha, kemudian melewati Selasa full malamnya dimakamkan, bukan ketemu Rabu paginya, enggak. Ini Rasulullah. Itu pun karena alasan-alasan yang dibenarkan. Pertama, bagaimana para sahabat waktu itu sibuk memilih pengganti Rasulullah agar tidak terjadi perselisihan yang menyasar pada pertumpahan darah, dan itu luar biasa kalau terjadi. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak berhenti di situ Pak. Kadang orang itu menceritakan tentang sahabat, tidak tahu latar belakang kenapa dengan sahabat kok benci banget itu. Ya, kalau ada orang seperti itu kan kita curiga, ini ahlu sunnah atau orang Syiah kan gitu kan? Karena kita ahlu sunnah kan diajar apa? Ta'zim kepada para sahabat. Bahkan hal-hal yang terjadi di antara mereka, perselisihan di antara mereka, kita nahan lisan kan gitu kan? Karena kita tahu posisi kita tuh siapa, kan gitu. Yang sudah tetapkan kesahabatan mereka dengan Rasulullah, sudah kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum ajma'in, kan gitu Bapak Ibu. Ada orang yang sudah merendahkan para sahabat, cari-cari itu mereka para sahabat gila kekuasaan sampai tidak mengurusi jenazah Nabi, mereka sibuk ya membicarakan politik, kan gitu ada. Padahal ada sebab yang lain. Rasulullah kenapa dimakamkan ya berjarak dari waktu wafatnya? Yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan para sahabat menyolatinya. Karena Rasulullah tidak dikeluarkan dari kamarnya Pak. Beliau meninggal di kamar Ibunda Aisyah. Kamarnya berapa meter Pak? Bisa jadi 3x4. Rumahnya yaitu kamarnya, ya Allah. Kalau sahabat ribuan sholat masuk 10 orang butuh berapa lama Pak? Masya Allah. Ini jadi memberikan kesempatan ribuan sahabat itu untuk menyolati jenazah Nabi. Jadi kan Nabi hari ini ada tokoh saja ya, orang itu pada berebut untuk bisa menyolati Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, menampakkan mukjizat Allah atas jasad nabinya. Jasad Nabi Muhammad tidak mengeluarkan bau sedikit pun.
kecuali aroma wangi, tanpa minyak wangi. Karena sejak hidupnya itu aroma tubuhnya itu mukjizat memang. Nabi itu aromanya wangi tanpa minyak wangi, masya Allah, Nabi Muhammad. Sampai dicium oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Badanmu itu bagus, engkau itu bagus ya Rasulullah, wangi. Tibta hayyan wa mayitan, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal, mukjizat. Hadis ini taib. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimakamkan di malam hari itu makruh. Kenapa? Karena kalau dimakamkan di malam hari yang nyolati dikit, tapi kalau nyolati banyak nggak apa-apa. Jadi dikhawatirkan nggak ada yang nyolatin, cuma keluarganya doang gitu kan. Ya, kalau dimakamkan di siang hari bisa jadi banyak. Kalau di malam hari hanya orang-orang khusus. Itu saja kemakruhannya. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat bahwasanya untuk memperbagus kafan, ya. Para ulama mengatakan wa fil hadis, di dalam hadis ini al-amru bi ihsanil kafli min ghairi israfin wala taqtirin fihi, diperbagus kafannya, tidak berlebihan dan jangan pelit-pelit. Ya, perkara yang terbaik adalah pertengahannya, bukan yang kemudian mahal banget, tidak seperti itu. Ya, dan hadis ini juga memberikan suatu pelajaran bagaimana akhlak pemimpin. Ngurusi orang mati juga, yang hidup diurusi, yang mati diurusi, sampai ada rakyatnya yang kafannya kurang panjang diingatkan. Ini pemimpin luar biasa. Makanya mereka para pemimpin yang bertemu dengan Rasulullah, yang dididik langsung oleh Rasul, luar biasa Pak. Yang perhatikan kondisi rakyat sampai matinya itu, dikubur di malam hari aja. Rasulullah ngeritik, jangan, kasihan kalau di malam hari nanti itu sedikit yang nyolati. Ya, pemimpin macam apa? Luar biasa Pak, masya Allah. Ya, tapi barakallahu fikum. Ya, termasuk kafan yang bagus adalah kafan yang pernah, atau kain yang pernah digunakan untuk ibadah. Abdullah bin Mubarak itu senang berpesan, ya, bahkan berpesan kepada keluarganya agar dikafani dengan kain ihramnya. Jadi memang Islam itu sangat menghargai, mengapresiasi hal-hal yang terkait dengan ibadah dan bekas-bekasnya Pak. Itu masya Allah. Orang yang wudhu, tetesan-tetesan air wudhu itu masya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, boleh mengusap bekas wudhu dengan handuk atau apa, boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah pernah ketika habis wudhu diserahkan pada beliau kain, menolak, beliau biarkan seperti itu. Ya, jadi asar al wudhu, masya Allah. Orang yang puasa itu asar pengaruh puasa, aroma mulutnya itu tidak sedap. Ketika lambungnya kosong, ya, itu naik ke atas itu Pak. Ya, gasnya naik ke atas, aromanya jadi nggak enak. Tetapi apa? Kelak di yaumil akhir aromanya lebih wangi daripada misik. Kan gitu. Tapi yaumil akhir, sehingga dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu makruh hukumnya gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Sebagian ulama yang lain tidak, karena nanti di hari kiamat, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, bekas-bekas ibadah itu jangan dihilangkan, karena itu adalah kemuliaan. Ya, maka pakaian yang pernah dipakai saat beribadah terkhusus adalah ketika ihram. Itu kain ihram, banyak ternyata para ulama mewasiatkan keluarganya untuk mengafaninya dengan kain ihramnya. Ya, sebagai bungkusan, kalau nggak sempurna tambah kafan yang lain, seperti itu Pak. Ya, bukan dipaksakan ketika dibuat bungkus nggak cukup, ya itu saya enggak. Itu tidak ihsan namanya, tidak berbagus kafan, tapi disertakan dalam kafannya pakaian yang pernah digunakan dalam ibadah. Karena asar ibadah itu diapresiasi dalam syariat. Bapak Ibu, habis sholat wajib, sholat sunnah, kenapa harus pindah tempat? Ya nggak wajib, nggak pindah tempat, di situ juga boleh. Karena memperbanyak bekas-bekas ibadah. Maka rugi Bapak Ibu kalau ke masjid itu sudah mengkafling tempat. Ada sebagian seperti itu, di kafling tempat, di tempat orang lain marah. Ya, kamu kok berani-berani di sini? Tempat saya ini, sejak saya lahir sampai mati, nanti satu tempat itu akan bersaksi padanya nanti di yaumil akhir. Ya, jadi bumi yang kita pijak ini akan bersaksi Bapak Ibu. Berangkat ke masjid, bahkan dalam beberapa amaliyah salat jamaah. Salat jamaah 5 waktu, salat jamaah yaumul Jumaah, salat jamaah Idul Fitri, Idul Adha. Langkah kaki kita itu diperbanyak. Kalau jalan
ya perginya kalau bisa berbeda dengan jalan pulangnya. Kan gitu, Pak. Bumi akan bersaksi di hari kiamat. Bumi tidak hancur, hanya diubah bentuknya, Bapak Ibu. Bumi yang kita pijak pada saat itu ya bumi pada saat ini kita pijak, cuma diubah bentuknya menjadi hamparan yang mana nanti kita akan digiring dari tempat di mana kita dimakamkan menuju mahsyar kita. Mahsyar kita itu ada di Syam. Syam itu satu wilayah yang hari ini mencakup berapa wilayah? Termasuk Palestina, Pak. Termasuk Palestina. Ya, akan dikumpulkan di Syam. Di sanalah nanti Allah menghisap manusia. Bumi diubah bentuknya sehingga menampung seluruh manusia sejak Nabi Adam dan orang-orang sezamannya sampai orang-orang yang menyaksikan hari kiamat itu terjadi. Kalau dibentuk seperti ini ya mungkin nggak muat karena banyak tempat-tempat yang tidak bisa ditempati, Pak. Tapi waktu itu akan dihamparkan bumi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek, semua rata, datar dan rata. Dan kita akan digiring ke mahsyar kita. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal, mereka orang mengetahui, kenal dengan orang yang menziarahnya dan mengucapkan salam, ini kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi suami istri pun ya kalau Allah mengizinkan ketemu, Pak. Suami istri, karena kalau suami istri itu apalagi istri ya Bapak Ibu, istri itu menjadi seorang wanita menjadi istri seseorang, maka dia akan menjadi istrinya kelak di alam barzah dan negeri akhirat, di surga. Dan disebutkan dalam hadis, al-mar'atu, seorang wanita itu ya bagi akhiri azwajiha, al-mar'atu zaujun li akhiri azwajiha, akan jadi apa? Istri bagi suami yang terakhir untuknya. Nah, di sini makanya kalau suaminya meninggal dulu, dia nggak nikah nanti ketemu suami. Kalau enggak, ya nikah lagi, wah ini Pak. Ya ini dia. Ya, ketika ziarah kubur ngapa dia, Mas, itu istrimu udah nikah, udah nikah lagi. Makanya nyari nafkah karena Allah. Ya, ada seorang sahabiah namanya Ummu Darda, itu setia banget, Pak. Suatu saat ketika beliau bincang-bincang dengan suaminya, bincang-bincang, makanya pernikahan itu kan bincang-bincang, bercanda, ya kan itu, jangan serius mulu, Pak. Rasulullah mengatakan hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha wahai Jabir, kenapa kamu tidak menikahi gadis saja sehingga kamu bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu. Kamu bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu. Kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Sampai Rasulullah itu lomba lari dengan istrinya, kan gitu kan. Itu kalau nikah dibahas serius-terus malah repot kan itu ya. Nikah tuh ya main-main kan gitu. Ya jangan serius terus. Yo nangis bareng-bareng, ayo mikir utang bareng-bareng ya boleh, tapi ya kok diajak serius-serius terus. Baik. Mudarda ngobrol sama suaminya. Dan dia mengatakan, "Wahai suamiku, innaka khatabatani ila walidayya fid dunya fa ankahuni." Ya, dan di dunia ini kamu telah melamarku lewat kedua orang tuaku, kemudian mereka menikahkanku denganmu. Wa inni sa'akhtubuka ila nafsika fil akhirah. Namun nanti di akhirat aku yang melamarmu. Wah, istri itu, Pak. Pernah enggak istri bapak-bapak ngomong kayak gitu? Ya, kalau di dunia kamu yang melamarku lewat kedua orang tuaku dan mereka menikahkanku denganmu, nanti di akhirat aku yang melamarmu. Wah, romantis bener. Abu Darda mendengar ucapan istrinya apa? Dia katakan fala tangkihi ba'di. Jangan menikah setelahku ya, kalau begitu. Siap. Nah, boleh suami itu berpesan seperti itu. Istrinya ya ngikuti, alhamdulillah nggak ngikuti nggak dosa juga ya. Hak dia menikah lagi ya, Pak. Fala tangkihi ba'di, jangan nikah setelahku. Setelah ternyata benar Abu Darda meninggal duluan. Dilamarlah Ummu Darda oleh Muawiyah, fa'abat. Dia menolak. Ya. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'inda akhir azwaji. Seorang wanita itu istri bagi suami terakhir untuknya. Kemudian dia mengatakan, lastu uridu bi Abi Darda badalan. Bagiku, untukku Abu Darda itu enggak ada gantinya. Wah, Masya Allah. Ini istri yang luar biasa ya, Pak. Ya, kita para laki
Merenunglah istri kita kayak gitu nggak nanti kan kalau kita dipanggil duluan kan gitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Ya kan gambaran seperti ini kan bayangkan bukan umur dadanya tapi Abu Dardanya sesoleh apa sampai istrinya kok terkesan kayak gitu. Aisyah itu kalau ditanya tentang Nabi Muhammad setelah sepeninggalan itu nggak bisa cerita Pak. Bagaimana Rasulullah bisanya nangis sama tarik nafas. Wa kana amruhu kulluhu ajaba. Gitu aja jawabannya Sayyidah Aisyah itu. Semuanya tuh menakjubkan, nggak ada yang menakjubkan Rasulullah itu. Nggak bisa jawab, hanya nangis, narik nafas, mengatakan itu semuanya indah. Gimana nggak indah ya? Kayak mau sholat malam aja izin loh Pak. Ya Aisyah, saya sholat dulu ya gitu. Izin, Masya Allah. Bapak-bapak gitu nggak? Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita semuanya dengan pasangan kita bukan hanya di dunia dikumpulkan, kelak di alam barzah, ya kemudian nanti di surganya. Maka bagi yang sudah ditinggal dulu, ya sudah jangan bersedih. Nanti ada masa bertemu, ya. Kalau sama mukmin saling mengunjungi, bisa jadi Allah kumpulkan dalam sebuah rumah di barzahnya. Nanti kita nggak ngerti Pak. Karena kita kan satu sisi kita yakin dengan dalil yang sifatnya umum ya, mereka saling mengunjungi suami istri ya, jangankan suami istri kan, orang mukmin yang tidak ada hubungan bisa saling mengunjungi yang dulu mereka saling mengenal di dunia, apalagi suami istri. Namun kita tidak berlebihan dalam cerita, kita menceritakan oh nanti ada rumah, ada tamannya suami istrinya, enggak. Kalau enggak ada dalilnya jangan ngarang. Hari ini kita orang suka ngarang kan Pak, yang penting seru kan gitu kan. Kalau kita masalah gaib, tahan lisan kita berbicara berdasarkan dalil saja. Tapi pada kalau Bapak Ibu rahmatullah ya, sekali lagi kita berharap pada Allah mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terbaik, dikumpulkan dengan anak-anak kita, dikumpulkan dengan istri-istri kita, orang-orang yang kita cintai di dunia, di barzah, di surganya kelak. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang yang kita cintai, dan Allah kumpulkan kelak di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Iya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar kalau pas musyarakat maut itu ada setan yang datang menyerupai orang yang kita cintai. Iya. Yang sudah tiada, kayak orang tua kita yang orang yang sudah tiada datang untuk datang kita. Itu kata jin atau setan yang menyerupai orang-orang yang kita cintai. Itu gimana caranya kita bisa membedakan apa ya? Bisa tidak mengikuti ikutan mereka karena itu kan jadi dia untuk ikutan kita untuk bersetan gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua, kalau kita pernah ke bapak mimpi orang yang meninggal, apakah itu cuma buah tidur atau memang keadaan mimpi ya gitu. Jadi kita pernah itu dibikin orang tua kita sedang apa gitu. Karena pada kejadiannya orang tua saya meninggal, ibu saya. Tapi dimimpikan itu yang mengurus orang tua saya waktu itu, dia diimpikan orang tua saya itu tidur di kasur yang begitu gitu. Nah itu apakah cuma buah tidur atau apa yang bisa dilihatin gitu loh untuk menyampaikan ke anak-anaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Pertama tentang sakaratul maut, apakah setan akan mendatangi manusia pada saat sakaratul mautnya? Baik. Kalau kita tilik Quran, adakah ayat yang menunjukkan akan hal itu? Jawabannya tidak ada. Kalau hadis, apakah ada? Jawabannya ada tapi lemah. Namun Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan fakta yang dialami oleh guru daripada gurunya. Jadi sangat mungkin terjadi ya Pak. Kalau kita mendasarkan hadis lemah, nggak ada hadis yang sahih. Tapi kalau fakta memang ada seperti itu, kita imani, kita percaya. Yaitu apa? Guru daripada gurunya itu ketika menghadapi sakaratul maut ditalkin oleh orang yang ada di sampingnya, wahai syekh, ucapkan la ilaha illallah. Dia menolak, tidak. Dan qadarullah Bapak Ibu, syekh itu sadar kembali, tidak lanjut. Ya sakratul maut itu kan proses mengalirnya ruh dari tubuh seseorang, dari ujung-ujung jari kakinya. Kaki kanan dulu diikuti dengan kaki kiri terus sampai ruh itu terlepas yang diikuti oleh pandangan mata orang yang meninggal itu. Maka ada orang yang melek ketika mati itu karena mengikuti ruh yang terlepas dari jasadnya. Itulah sakroh, yang makna secara bahasa kan sakroh itu mabuk tidak sadar Pak. Ketika ditalkin menolak, sadar lagi Bapak Ibu, Allah kembalikan lagi
sadar. Kemudian ditanya, wahai Syekh, kenapa tadi waktu Anda ditalkin Anda menolak? Dia mengatakan, datang 2 setan kepadaku untuk memurtadkanku, aku tolak ajakannya. Begitu Pak. Jadi ini fakta kejadian. Makanya kalau hadisnya dhaif, berarti kan Bapak Ibu, hadis dhaif itu tidak mesti tolak. Itu pertama. Ada beberapa kondisi yang kita bisa pakai. Baik. Kemudian hadis dhaif itu tidak pasti bisa jadi itu adalah sabda Nabi beneran, bisa jadi tidak. Cuma dikatakan dhaif karena tidak memenuhi syarat, Pak. Gara-gara orang yang tertuduh bohong, tapi waktu itu dia jujur menukil hadis Nabi, tapi karena dia bohong tidak diterima hadisnya. Paham ya Pak? Ada potensi itu hadis beneran gitu loh. Makanya para ulama membedakan antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Kalau palsu mah nggak usah dipakai. Kalau dhaif nanti masya Allah. Makanya Imam Ahmad sendiri mengatakan hadis dhaif lebih aku suka daripada kalam sahabat. Karena kalam sahabat ya Pak. Kalau hadis dhaif bisa jadi memang betul-betul itu adalah sabda Nabi. Makanya Ibu, hadis nggak ada, tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, peristiwa yang dialami oleh manusia dengan izin Allah, di mana setan datang akan memurtadkannya ketika datang menampakkan diri dengan bentuk ya atau rupa orang yang dicintainya. Makanya pentingnya ilmu di sini, Pak. Ya, kalau kita sudah paham prinsip seperti ini, datang orang walaupun bentuknya seperti orang tua kita yang sudah meninggal, kita percaya, oh ini setan kamu. Kalau enggak, coba bayangkan, Pak. Kita bayangkan orang enggak ngerti ilmu dalam keadaan yang sangat menentukan itu, di ujung hayat itu penentuan iman dan kafir. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, maka kafir hukumnya. Itu penentuan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung di penghujungnya di situ. Kita bisa bayangkan orang enggak ngaji, ya sholat sekenanya, ketika meninggal didatangi oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Ya, padahal itu syaitan mengatakan, wahai anakku, ternyata Islam itu tidak benar. Ikutlah bapakmu supaya kamu tidak celaka seperti bapakmu ini. Gimana nggak gelempang imannya, Pak? Makanya masya Allah mulainya ilmu ketika kita tahu ilmu seperti ini. Bagaimana ketika datang godaan seperti itu kita paham. Makanya perbanyak doa ya Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolih. Ini baca Bapak Ibu, di sujud boleh baca. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini juga pernah kita bahas. Jadi pertemuan ruh dengan ruh itu dalam beberapa keadaan. Ruh orang yang sama-sama sudah meninggal, hadisnya jelas, sering saya sampaikan ya, disahihkan oleh para ulama. Ruh yang baru meninggal itu Pak akan dibawa oleh malaikat dan sudah disongsong oleh ruh-ruh yang meninggal sebelumnya. Ruh-ruh yang meninggal sebelumnya sudah menanti berita ya keluarganya bagaimana melalui tadi orang yang baru meninggal. Ditanya gimana anakku, gimana ini, oh anakmu udah kerja Pak, anakmu soleh sekarang, senang dia. Sampai sebagian daripada ruh-ruh itu mengatakan, biarkanlah, cukup, kasihan, dia masih sedih karena baru saja ia meninggalkan dunianya. Itu hadisnya sahih. Kemudian pertemuan ruh orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya menukil pendapat Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah surah Az-Zumar ayat 48 kalau tidak salah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra. Allah yang megang ruh semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya. Allah megang ruh orang yang mati dan orang yang mati di ranjangnya, maksud orang yang tidur. Kemudian ketika terbangun dikembalikan ruhnya dan Allah menahan ruh orang yang sudah meninggal. Jadi nggak ada ruh yang kemudian gentayangan, orang yang tidur ruhnya dipegang oleh Allah kemudian dikembalikan. Ibnu Abbas menafsirkan adanya pertemuan ruh orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup di alam mimpi. Ini kalau Allah izinkan bisa. Apakah itu betul-betul ruh orang tua kita atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau datangnya jarang-jarang itu bisa jadi, Pak. Tapi kalau setiap tidur ketemu orang mati, wah itu khawatirnya kena sihir. Karena ada orang usil, Pak, sihir pakai media tanah kuburan, dibungkus dengan kain kafan atau apa, diikat dan setiap ikatannya dibacakan mantra-mantra. Itu targetnya, korbannya itu bisa mimpi ketemu orang mati terus setiap malam.
Ya, begitu ya Ibu. Kalau jarang-jarang kita yakin itu adalah ruh orang yang kita cintai, mungkin pengen minta doa kita, ya kita mengirim doa kepadanya. Bisa jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jadi bisa jadi itu ada ruh orang-orang yang memang sudah meninggal, orang tua kita. Tapi kalau sering kita banyak berlindung pada Allah, khawatirnya itu jin ya Pak, ada gangguan jin ataupun sihir, orang yang tidak suka dengan kita menggunakan media tanah kuburan, dan kita percaya itu, ya kita percaya sihir juga dipercaya oleh Rasulullah. Kita percaya bukan berarti ngikuti, percaya adanya sihir. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu apa yang kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ya mudah-mudahan berikan manfaat, terkhusus bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.